Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang paling acak kadut ya, yang paling semrawut, yang paling gak karuan. Yang penting intinya akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap-mantap ya, untuk pemula, memberikan info-info penting ya, mendalami cryptocurrency sampai sesumber-sumbernya ya, masalah blockchain, macam-macam yang akan saya beritakan di sini supaya paham gamblang blang ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya ya. Yang namanya bermain kripto itu harus kita adu strategi ya, adu kecerdasan, adu kepandaian, kepintaran ya. Kalau yang namanya meme coin selalu dalam setiap video Mas Bro ya, untuk bagi pemula tetap saya sarankan untuk minggir, menjauhi dari meme coin, meme yang busuk itu ya, bikin kita duitnya jengking. Hampir tiap hari ya orang pada meratapi nasibnya, uangnya habis ya, digigit sama kuda Nil ya, hancur-hancuran gara-gara meme coin. Nggak usah meme coin kayak gitu diurusin ya. Yang namanya dari tahun 13 saya ulang-ulang terus ya, nggak ada yang sukses ya. Berapa tahun aja udah ya, hanya penipuan, penggombalan, penggoblokan saja. Hanya Shiba aja sama Dogecoin itu pun kan banyak yang sangkut ya. Sekarang yang namanya kripto itu kan tumbang-tumbangan uang, apalagi yang namanya koin komunitas, proyeknya nggak jelas kan, hanya tumbang-tumbangan uang. Yang beli di bawah yang untung, yang beli di pucuk yang buntung, itu aja udah simpel, nggak usah pakai yang model-model. Makanya harus berhati-hati, apalagi meme coin ya, proyek-proyek bohong-bohongan ya. Di situ proyek apaan yang ada tumbang-tumbangan uang, belum debtnya ngambil nyikati tiap hari seperti sell kontraknya pun. Buat apa koin-koin kayak begitu dipertahankan? Dibuang aja jauh-jauh, cari yang bagus-bagus ya. Kita harus cerdas ya, kita harus pinter ya. Yang koin-koin model seperti itu, yang ngaco-ngaco itu ya, dibuang jauh-jauh. Kita harus cari koin-koin yang bagus, yang betul-betul proyeknya ada ya, jadi yang betul-betul terpakai dalam kehidupan nyata ya. Carilah kalau uangnya ratusan juta masuk BTC, ETH, BNB ya, kita masuk di apa namanya, Matic, Polygon itu ya, Cardano, XRP, Solana, banyak lah saya sebutkan semua. Pokoknya harus pintar, harus cerdas, pilih di top CMC sampai 100 nggak apa-apa. Yang meme coin kan sampai ribuan, buat apa? Apalagi ditambah debtnya aja kabur, debtnya aja anonim, itu udah jelas niat yang busuk. Makanya Mas Bro biar ditentang banyak orang yang pecinta meme coin ya, itulah kegoblokan yang main meme untuk bahan makanan si gigitan kuda Nil ya, yang nggak mau dia kasih tahu ya, bodoh amat. Hampir tiap hari orang yang meratapi, saya sangkut di sana Mas Bro, saya sangkut di sini Mas Bro ya. Gimana pemikirannya tadi? Anda belajar nggak? Jangan main percaya aja sama orang pada ngibul ya. Yang namanya sebanyak ini, yang proyek-proyek betul aja banyak kendala. Cardano, XRP, banyak serangan daripada SEC waktu itu ya. Sekarang aja udah bebas, itu kendala. Itu yang namanya proyek betul pun banyak apa namanya, banyak kendala, banyak ujian, banyak cobaan, padahal proyek nyata betul ya. Apalagi proyek meme coin, proyek apaan ya, proyek bodong tukang kibul kayak begitu ya. Kalau tahu orangnya, tahu saya tampol yang proyek-proyek begitu. Uangnya dimakan, uang teman kita, saudara-saudara kita ya, yang semua ingin jadi jutawan, ingin berkembang ya, ingin ekonominya membaik, yang ada dibantai habis-habisan. Miris sekali, apa nggak kasihan ya? Uang yang namanya ratusan juta tiba-tiba hilang begitu aja tanpa bekas rakpul ya. Ya semua emang ada untung rugi dalam investasi, tapi kan yang namanya koin-koin yang bagus-bagus kan masih mending ya, nggak sampai hilang semua ya. Berani mengatakan untung rugi sekarang setelah pada rugi. Kemarin kemana aja ngomongnya jutawan, 1 rupiah, Binance, siapkan garasi Anda, siapkan berangkas Anda. Itu kan promosinya meme coin kan seperti itu ya. Biasa untuk pembukaan
ya, memberi edukasi yang pemula. Masih banyak di luar sana yang masih namanya percaya aja, yang kecerdasannya kurang, mudah ditipu. Kasihan ya, padahal uangnya banyak mereka yang mudah ditipu itu. Ya sedikit kita, karena di sini itu lagi bermain di dunia blockchain, dedengkotnya sedikit saya akan kasih info, nggak usah panjang-panjang, mengenai bukti-bukti yang menunjukkan Satoshi Nakamoto itu pencipta Bitcoin itu bukan hanya satu orang, katanya jare kere ya. Satoshi Nakamoto, nama yang selalu menjadi misteri di dunia cryptocurrency. Banyak yang menduga bahwa di balik nama itu bukanlah satu individu, melainkan sekelompok orang. Sejumlah bukti kuat telah muncul yang mendukung teori ini, menambahkan dari aspek teknis hingga penelitian bahasa ya. Jadi yang namanya dibilang Satoshi itu sekarang ada tanda-tanda bukti bahwa bukan satu orang tapi sekelompok orang ya. Mau ngapain lagi ya, bodo amat ya. Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama menandai awal dari teknologi blockchain. Mengingat kompleksitas dan kebaruan teknologi ini, banyak yang merasa sulit untuk percaya bahwa satu individu bisa menciptakan sendiri. Lain itu, sifat kerja Bitcoin yang tidak pernah mengalami downtime ya sejak diluncurkan menunjukkan adanya tim dukungan yang solid. Hal ini memperkuat argumen bahwa Satoshi Nakamoto mungkin adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian teknis yang luas. Sudah cukup ya itu untuk pembukaan di hari Selasa ini, aktivitas kerja biar tambah pengalaman mengenai blockchain. Itu aja ya, kita akan mengkupas koin-koin yang mantap-mantap tentunya ya. Oke, kemarin ada di negara mana itu ya, Mas Bro lupa, maklum udah tua ya. Jadi kemarin sudah siap ETF BTC nya. Sekarang sebuah lompatan besar ETF Bitcoin pertama Eropa segera hadir ya, setelah penundaan setahun. Ya nanti lambat laun kan setelah negara-negara di luar US membuat ya ETF Bitcoin mendahului daripada yang di US BlackRock itu, nanti ya semua akan ETF Bitcoin itu semua akan terlaksana menurut Mas Bro. Jadi karena saat ini itu kan sebetulnya BlackRock itu umpamanya disetujui sekarang pun sudah bisa. Semua kan di sana tarik ulur masalah politik juga di sana sangat kental, yang mana 2024 di bulan 11 itu sudah Pilpres di US ya. Jadi memang skenario mereka itu pasti ada. Jadi paling tidak itu kan mengumpulkan Bitcoin yang banyak dulu, perlu modal dulu ya, perlu waktu dulu ya. Kalau Anda kan, kita maksudnya Mas Bro kan Anda ya, utang pinjol itu kan hitungan kilat bisa karena uang dikit. Kalau dia kan namanya bandar besar sekelas BlackRock itu investasi terbesar ya, modalnya di seluruh dunia, kan otomatis uangnya ada yang di Hong Kong, ada yang di Mardia, ada yang di Belanda, Eropa, Indonesia pun ada kan. Untuk digeser-geser untuk ke memborong BTC kan perlu waktu juga. Itu kalau orang yang cerdas pemikirannya ke situ. Ada yang instan ya. Kalau sekarang tiba-tiba disetujui ETF Bitcoin spot punya BlackRock uangnya belum siap ya, tiba-tiba yang sudah siap modal memborong Bitcoin termasuk retail tiba-tiba melambung tinggi ya, BlackRock sebagai bandarnya ketinggalan kan, seperti itu. Dia baru stok sedikit umpamanya kan, seperti itu ya. Jadi harus timingnya pas, dia sudah penuh dulu baru disetujui, digembar-gemborkan ya, pada beli sama dia sudah punya stok banyak. Itu seperti itu. Ini orang bisnis kok, ini bisnis oleng kok. Tahu oleng? Orang Jawa itu kalau oleng itu ya licik-liciknya menungso itu namanya oleng. Orang kok kayak oleng ya, begitu banget ya, jelek banget. Yang namanya oleng itu sudah ibaratnya sudah orang yang sangat buruk ya. Jadi licik, sudah tukang kibul, tukang tipu, nggak mikir
halal haram, nggak mikir kanan kiri tetangga teman, pokoknya sikut semua. Itu yang namanya uling. Ya tahu ya, ya seperti itu ya. Jadi setelah penundaan selama 12 bulan akibat masa surut kripto, ETF Exchange Trade Fund Bitcoin pertama Eropa siap diluncurkan pada Juli 2023 ini. ETF ini telah disetujui oleh Guernsey ya, wilayah dengan regulasi yang lebih fleksibel yang secara teoritis akan membantu menghindari beberapa tantangan regulasi yang terkait dengan Uni Eropa. Jadi Europe siap meluncurkan ETF Bitcoin pertama setelah penundaan setahun ya. Diperkirakan ETF Bitcoin pertama di Eropa akan terdaftar secara publik pada akhir bulan ini, setahun penuh setelah peluncuran awalnya yang direncanakan Financial Times melaporkan pada pertengahan Juli 2023. ETF ini pertama kali diumumkan oleh Jacobi Asset Management pada Juli 2022. Ya udah cukup ya, nggak usah diperpanjang lagi ya. Jadi nanti yang lain nggak kebagian ya, dikit aja ya. Manajer aset ini ingin mencantumkannya di bursa Euronet tahun lalu, tetapi memutuskan bahwa waktunya belum tepat setelah serangkaian peristiwa negatif di ruang kripto seperti jatuhnya Project Terra Luna dan kebangkrutan Crypto Exchange FTX. Jadi ini untuk yang bingung-bingung koin-koin yang sudah whole, yang sering Mas Bro rekom, juga yang belum direkom kan banyak koin-koin yang bagus-bagus juga yang punya fundamental ya. Dikit-dikit kalau mau masuk nggak masalah. Yang namanya AV luncurkan stablecoin GHO di Ethereum mainnet, inovasi baru dalam dunia DeFi. Jadi ini memang punya fundamental bagus ya, tidak koin micin memang bagus. Yang namanya protokol DeFi AV telah berhasil meluncurkan stable algoritmiknya GHO ya di Ethereum mainnet dengan berbagai jenis aset yang dapat digunakan sebagai jaminan AV, berupaya meningkatkan transparansi dan memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada penggunanya ya, seperti itu ya. Jadi bisa dicek beritanya sendiri-sendiri ya, dilansir dari koin lelet ya bukan ya, dilansir dari koin Telegraph ya. AVDAO telah berhasil meluncurkan stablecoin desentralisasi mereka GHO di Ethereum mainnet. GHO dicetak dengan berbagai jenis aset jaminan yang disimpan di dalam protokol AV sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan visibilitas pengguna. Berbeda dengan stablecoin lain seperti DAI dari MakerDAO, GHO ini menonjol dengan proses pencetakan uniknya yang berbasis pada jaminan yang distorkan. GHO memungkinkan berbagai jenis jaminan untuk ditempatkan dalam satu transaksi, sedangkan DAI membutuhkan full individu untuk setiap aset yang digunakan untuk pencetakan. Lah urusan mereka ya. Kita lihat-lihat yang mantap-mantap lagi. Nah ini koin yang bikin orang pada kaya juga orang bikin pada sangkut ya. Tapi ini masih proyek-proyeknya berjalan, bergerak. Kalau BRIX itu kan proyeknya bodong, bohong, sudah mangkrak ya. Mangkrak itu BRIX itu proyeknya sudah ditinggal gapnya ya, baik exchange maupun macam-macam lah semua. Kemarin ada yang memberikan info ke Mas Bro ya, orang yang dikenal juga, dia menginfokan bahwa proyek BRIX itu sudah mangkrak begitu ya. Jadi nggak usah diurusin lagi, liatin, tinggalin aja ya. Tim Shiba Inu umumkan musim panas Shibarium, apakah SHIB siap melonjak ya, tapi nggak usah berharap banyak ya. Waktu itu mau masuk Robinhood aja dengan kondisi yang nggak pas ya, naiknya cuma 30% pun dalam waktu 2 jam langsung turun lagi. Yang penting kalau kita masuk sekarang, yang belum masuk dikit-dikit aja, nanti di TP ya ketika Shibarium rilis kan biasanya orang pada euforia ya, pada FOMO masuk. Jadi kita gunakan momen itu untuk
swing aja supaya kita cuan, bisa beli rokok sama kopi gitu aja ya. Dan ini juga memberikan semangat bagi yang sangkut-sangkut ya, yang sangkut nggak terlalu dalam, nanti ketika ini naik kan bisa Anda TP ya, modalnya diambil itu ya untuk Shiba Ryu ini ya. Jadi saya jelaskan dikit, tim Shiba Inu telah memicu antusiasme di antara para penggemar kripto dengan pengumuman mereka tentang musim panas Shiba Ryu, sebuah kampanye strategis yang penuh dengan rilis menarik yang diatur untuk berpuncak pada peluncuran Shiba Ryu pada Agustus ya, bulan depan ya. Sebentar lagi ya, ini pada mandi bareng sama anjing ya. Kacau ya. Jadi sebagai bagian dari musim panas Shiba Ryu, tim Shiba Inu berencana untuk meluncurkan pembaruan situs web Shiba Ryu ya, SHIB.io. Selain itu mereka juga merencanakan serangkaian acara yang akan memimpin hingga peluncuran final Shiba Ryu. Pembaruan ini datang di tengah peningkatan minat pada ekosistem Shiba Ryu yang telah mendorong kinerja pasar SHIB dan token lain yang terkait. Jadi kalau sekarang mungkin yang getol di project Shiba Ryu ini ada dukungan dari Asia, Singapura sendiri yang CRO itu yang memang sangkut dalam di situ, dengan kerja sama Jepang yang saya dengar-dengar itu seperti itu. Mungkin untuk di US sendiri sudah kurang ya, mungkin tinggal itu aja ya, tinggal depth-nya sama komunitasnya aja ya, yang mungkin Vitalik sama Elon sudah nggak ngurusi lagi, mungkin ya. Yang namanya mungkin tuh belum tentu benar ya, jangan dimakan mentah-mentah, riset lagi ya. Komunitas Shiba Inu dengan sabar menunggu peluncuran Shiba Ryu pada Agustus, sebuah blockchain layer 2 yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah skalabilitas dan bottleneck data. Dalam beberapa minggu mendatang, komunitas Shiba Inu akan menunggu hasil dari musim panas Shiba Ryu dengan perhatian investor yang luas pada SHIB dan token terkait menjelang debut Shiba Ryu. Kondisi tampaknya matang untuk lonjakan harga ya, mudah-mudahan harganya melonjak ya, meloncat kan seperti itu. Kalau dulu kan yang namanya Shiba ini memang satu-satunya yang lagi tenar ya, terus paus berbondong-bondong masuk situ semua ya, masuk situ semua. Habis itu juga pada waktu itu ada Vitalik, ada Elon ya. Kalau sekarang pertimbangan Mas Bro kan sekarang sudah banyak saingan meme coin, ada PP yang lagi rame, ada PP juga ya, juga yang sudah pada cuan di Shiba kan sekarang sudah uangnya udah dikantongin, nggak dimasukkan lagi lah, udah cuan banyak, ngapain mikirin koin yang sudah bikin cuan, ya udah tinggal cari koin yang lain lagi, paling seperti itu kalau pemikiran orang-orang yang waras ya. Sudah cuan dimasukin lagi, yang enggak lah, paling ya dikit gitu, barangkali nanti ada cuan yang kedua, barangkali itu batu ya, itu seperti itu, tahu sendiri kalau batu ya nggak bisa dimakan, adanya sangkut. Ya gitu ya. Jadi kita yang terakhir akan saya berikan berita untuk koin lagi. Jadi jangan dilihat cengengesan cengar-cengirnya aja ya, diperhatikan. Mas Bro udah ngomong capek-capek udah muncrat begini, nanti Anda nggak dengerin, yang di pikiran Anda hanya itu aja Bob Doge sama Shinja ya. Jadi ini sekalian sama apa namanya dobrot ya, ngalor ngidul, guyonan ya, banyak canda banyak ketawa, juga ada seriusnya, yang seriusnya diambil ya, jangan kocakannya aja, jangan gojekannya aja kayak ini aja levret ya. Jadi ini yang terakhir kan saya berikan koin-koin yang mana bisa Anda investkan ya, selain daripada yang pernah Mas Bro rekom kan masih banyak koin ya. Ini untuk hari ini, bukan berita yang kemarin-kemarin ya. 5 kripto naik hari ini ya, 17.723. One in inci ya, itu one in itu juga bagus untuk diinvestkan ya. Jadi Mas Bro nggak memberikan koin Shinja, Tinja, koin Bob Doge enggak ya. Ini 5 kripto naik hari ini ya, 17.723 inci, one in melambung hingga 41% ya. Jadi dalam pergerakan yang signifikan pada hari ini ya,
5 aset cryptocurrency berhasil mencatat kenaikan yang mengesankan, beroperasi dalam lingkungan yang volatil dan selalu berubah. Mata uang ini menunjukkan tren positif mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan. Kira-kira aset kripto apa saja yang mengalami kenaikan hari ini? Mari kita lihat ya. Dati berada di bawah tekanan one in melonjak sebesar 41,42% dengan harga berfluktuasi antara Rp5.528 dan Rp8.248. Kenaikan harga tersebut menempatkan one in sebagai top of V1 di market. Lonjakan ini menegaskan posisi one in sebagai pemain penting dalam pasar. Sementara itu, menurut data dari CoinMarketCap per hari ini, kapitalisasi pasar one in meroket 40,02% menjadi 493 juta US dollar ya, dengan volume pasar yang juga melonjak signifikan ya, 404% menjadi 445 juta US dollar dalam waktu 24 jam terakhir. Menurut Crypto TV Plus, one in mendominasi ya Q2 2023 dengan lonjakan basis pengguna dan dominasi pasar. Faktor-faktor ini telah memicu kenaikan harga dan menandai one in sebagai titik fokus dalam pasar kripto saat ini. Sudah cukup, sudah capek. Yang belum subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Mas Bro manusia biasa ya, bukan macam-macam ya, sama kayak Anda ya, makan nasi bukan makan batu ya. Mudah-mudahan kawan-kawanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tadi sudah saya kasih tahu, saya infokan koin-koin yang diinvestkan apa, ingat nggak ya, selain dari yang pernah Mas Bro rekom tadi ada one in ya, itu juga perlu Anda boleh masuk ya. Apalagi tadi yang satunya AV ya, itu juga perlu Anda bisa untuk diinvestkan. Jangan Bob Doge sama Sinja ya. Cukup ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.